Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apriliani Amanda Putri dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah materi tentang pengaruh teknologi dalam memajukan peradaban dalam pandangan Islam. Sedangkan yang kedua adalah materi tentang konsep akhlak dan akidah dan pengaruhnya terhadap peradaban sendiri ke arah damai, bersih, tunduk, dan juga selamat. Islam sendiri memiliki 3 huruf di mana S, L, M. S untuk sin dan L untuk lam, sedangkan M untuk mim, di mana artinya selamat atau selamat. Secara etimologis, Islam memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, Islam. Yang kedua, aslama. Istilah Islam sendiri berarti ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada Rasul atau Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan petunjuk dan penuntun dalam hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia untuk menentunya ke jalan yang benar. Sedangkan teknologi sendiri apa sih? Teknologi dapat diartikan sebagai cara menerapkan sains dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam sendiri, Islam tidak pernah melarang umatnya untuk maju dan modern. Islam mendukung kemajuan umatnya untuk menjadi modern dan melakukan penelitian-penelitian. Di Islam, teknologi sendiri merupakan dari ayat-ayat Allah yang dapat kita gali kebenarannya. Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Dengan adanya ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan bumi yang penuh misteri ini dapat kita cari tahu kebenarannya dengan melakukan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Dengan kita sebagai umat Islam melakukan penelitian tersebut, diharapkan dapat membantu kita dalam mencari kemudahan baik di dunia maupun di akhirat dalam bidang apapun, termasuk teknologi. Selain banyaknya memuat tentang pentingnya pengembangan sains, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Hanya saja, untuk menemukan hal tersebut dibutuhkan kemampuan untuk menggalinya secara lebih. Kita bisa lihat sendiri perkembangan teknologi sangat maju. Contohnya saja pada zaman Nabi Adam dan Siti Hawa, di mana Nabi Adam sempat diturunkan ke bumi dan ia kebingungan untuk mencari api. Dan ia mendapat wahyu dari Allah untuk menggeserkan batu dengan batu sehingga terciptalah api. Dari situ saja sudah muncul ada Nabi Nuh. Kita tahu pada zaman Nabi Nuh tidak ada kapal, tapi dengan wahyu dari Allah dan izin dari Allah, Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat sebuah kapal. Dari situ saja kita juga bisa melihat bahwa kapal termasuk teknologi. Kemajuan teknologi modern yang begitu pesat telah memasyarakatkan produk-produk teknologi canggih seperti radio, televisi, internet, alat-alat komunikasi, dan barang-barang mewah lainnya, serta menawarkan aneka jenis hiburan bagi setiap orang tua, kaum muda, atau anak-anak. Namun, tentunya alat-alat itu tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatkannya. Justru di atas pundak manusialah terletak semua tanggung jawab itu. Sebab adanya media informasi dan alat-alat canggih yang dimiliki dunia saat ini, semua orang dapat berbuat apa saja kiranya faktor manusianya lah yang menentukan operasionalnya.
ada kalanya menjadi manfaat, yaitu manakala manusia menggunakan dengan baik dan tepat. Tapi dapat pula mendatangkan dosa dan malapetaka manakala manusia menggunakannya untuk mengumbar hawa nafsu dan kesenangan semata. Jadi, kesimpulannya bahwa pandangan Islam terhadap teknologi saat ini merupakan sebuah hal yang lumrah, yang sudah ada pada masa-masa dahulu. Dan memang Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu mencari tahu semua kebenaran yang ada di dunia ini, sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dan Islam tidak pernah menutup diri untuk menerima modernisasi dari sebuah perkembangan zaman. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, merupakan hal yang wajar yang dapat kita terima sebagai umat Islam, selama masih sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang berlaku. Materi yang kedua ini, saya akan membahas tentang konsep akhlak dan adab dan pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Sebenarnya berasal dari bahasa Arab, di mana jamak dan khuluqun yang menurut tata bahasa dan logat diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tabiat. Pengertian akhlak timbul sebagai media antara hubungan khalik dengan manusia serta manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Seperti pada surat Al-Qalam ayat 4 di mana yang memiliki arti sebagai berikut. Di dalam Islam tidak ada disiplin ilmu yang terpisah dari etika-etika Islam. Bagi kebanyakan muslim, sesuatu hal yang dianggap haram dan halal merupakan suatu ketentuan dan keputusan yang datang dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam terdapat 3 nilai utama, yaitu adab, yang kedua akhlak, dan yang ketiga adalah keteladanan. Akhlak merujuk kepada tugas dan tanggung jawab selain syariah Islam dan juga ajaran Islam secara umum. Sedangkan adab merujuk kepada sikap yang dihubungkan dengan sikap yang baik. Implementasi akhlak dalam Islam terdapat pada Rasulullah SAW. Al-Quran sendiri menetapkan akhlak itu tidak terlepas dari akidah dan syariat Islam. 3 hal itu tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 177. Islam mengukur tolak ukur berakhlak adalah berdasarkan ketentuan Allah dan Rasul. Oleh karena itu, apa yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya pasti baik dalam esensinya. Begitu pula sebaliknya. Tidak mungkin ia menilai kepalsuan sebagai kelakuan yang baik, karena kepalsuan esensinya pasti buruk. Selain itu, Allah selalu memperhatikan kebaikan, bahkan Dia memiliki sifat yang terpuji, seperti di dalam Al-Quran surat Taha ayat 8. Semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya disebut di dalam hadis. Sifat-sifat Allah ini merupakan suatu kesatuan. Dia esa dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Oleh karena itu, tidak wajar jika sifat-sifat itu dinilai saling bertentangan. Maksudnya, semua sifat memiliki tempatnya masing-masing. Ada tempat untuk berperkasaan, dan keangkuhan Allah. Ada tempat untuk kasih sayang dan
kelemah lembutannya. Ketika seorang muslim meneladani sifat Allah, yaitu sifat al-kabriyah, yaitu keangkuhan Allah, ia harus ingat bahwa sifat itu tidak akan sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dalam konteks ancaman terhadap para pembangkang. Ketika Rasulullah SAW melihat seseorang berjalan dengan angkuh di medan perang, beliau berkata, itu adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah, kecuali dalam kondisi semacam ini. Ketika seorang muslim berusaha meneladani kekuatan dan kebesaran ilahi, harus diingat bahwa sebagai makhluk ia memiliki jasad dan ruh, sehingga keduanya harus sama-sama kuat. Kekuatan dan kebesaran ini harus digunakan dalam hal kebaikan. Contohnya seperti membela yang lemah, dan tidak boleh digunakan untuk mendukung sebuah kejahatan. Al-Quran juga menegaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang angkuh lagi membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 30 ayat 18. Di dalam Islam sendiri ada macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji. Ini termasuk budi pekerti yang baik. Menurut Hasan rahimahullah, bahwa budi pekerti yang baik adalah menunjukkan wajah yang berseri-seri, memberikan bantuan sebagai tanda kedermawanan, dan menahan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua yaitu akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Al-Quran menjelaskan akhlak tercela ini di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya sebagai berikut. Contoh akhlak tercela di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik dengan meninggalkan yang lain, tetapi hendaklah kamu bercampur dengan sesama manusia, karena sikap yang dimiliki akan menjadikan dia kecewa. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan doa agar dihindari dari hal-hal yang jelek, termasuk salah satunya dari akhlak yang tercela. Doa Rasulullah tersebut berbunyi, Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak, amal, kemauan, dan penyakit yang jelek. Akhlak mempunyai makna yang luas yang dapat mencakup sifat lahiriah dan maupun batiniah. Akhlak menurut pandangan Islam mencakup berbagai aspek, dapat mencakup akhlak terhadap Allah dan terhadap sesama makhluk seperti manusia dengan lingkungan. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan umum berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Terhadap sesama manusia, Al-Quran menjelaskan perlakuan sesama manusia baik berupa larangan seperti membunuh, menyakiti badan, terhadap lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berbeda di sekitar manusia, baik binatang, tumbuhan maupun benda-benda tak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah.
Khalifah ini menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Bisa kita lihat pada akhlak terhadap lingkungan. Kurangnya akhlak terhadap lingkungan seorang muslim yaitu terdapat pada penebangan hutan secara liar, pembunuhan hewan-hewan yang secara sengaja untuk dijual, serta membuang sampah ke sembarang tempat. Karena sesungguhnya kebersihan adalah sebagian dari iman. Dari situ saja kita tahu bahwa kualitas akhlak dan adab seseorang sudah mulai luntur pada zaman sekarang.